datang di podcast LBH Semarang. Kenalin, aku Amadela Andra Dina Laida selaku moderator pada podcast kali ini, ditemani oleh Bang Rido selaku narasumber yang sama-sama akan ngebahas mengenai PLTU, bisnis orang kaya yang ngebuat bumi semakin mendidih. Tapi sebelum ke itu Bang, beberapa minggu yang lalu aku sempat baca sebuah headline bahwasanya ada ratusan ikan di waduk di sebuah provinsi di Vietnam seluas 300 hektar itu pada mati. Nah, kita bisa bayangin gak sih gimana nih orang-orang ngebersihin ikan-ikan di area seluas 300 hektar. Dan di Australia aku juga baca hal itu terjadi serupa. Kemudian di Vietnam itu bahkan ada suhu yang sangat drastis. Di headline yang lain gitu Bang, di daerah Thailand, di sana suhu udaranya sempat menyentuh 41 derajat Celcius dan membuat 30 orang itu meninggal. Nah, aku nih Bang, sebagai manusia yang hidup di tahun 2024, tentu aku juga ikut merasa terancam dengan perubahan suhu bumi yang begitu ekstrim. Apalagi saat ini kita juga menjalankan aktivitas-aktivitas pekerjaan yang tentu suhu bumi yang sangat tinggi akan mempengaruhi kesehatan kita juga ya Bang. Nah, oleh karena itu gelombang panas bumi ini pasti kan nggak cuma berdampak ke manusia aja ya Bang. Pasti juga akan berdampak ke ekosistem, lingkungan, kemudian spesies, hewan-hewan yang hidup saat ini gitu. Nah, dari menurut Bang Rido sendiri gitu, menurut bacaan Abang gitu, sebenarnya sejauh mana sih ekosistem saat ini tuh rusak gitu? Ya, sama seperti kita manusia, kehidupan yang di laut itu juga butuh lingkungan yang sehat. Misalnya ikan, embrio ikan itu hanya mampu bertahan di suhu panas di kisaran angka dari 7 sampai 8 derajat Celcius. Dan juga misalnya ikan dewasa, itu hanya mampu menahan suhu panas itu hanya di angka 27 derajat Celcius. Lebih dari itu, ya banyak kemungkinan. Mungkin bisa ukurannya mengecil dan bahkan juga bisa mati. Nah, dan di sisi lain, bisnis-bisnis milik orang kaya, misalnya seperti PLTU, itu bebas membuang emisinya secara bebas. Dan kita juga harus mengetahui bahwa per hari ini, suhu perairan atau laut Indonesia itu sudah di angka 20,5 derajat Celcius sampai 30,5 derajat Celcius. Nah, itu kan juga sudah cukup tinggi. Begitu ya. Nah, tadi Abang juga bilang ya bahwasanya PLTU ini cukup longgar deh dalam membuang limbah-limbahnya gitu. Pasti itu juga akan memberikan perubahan suhu yang cukup signifikan. Kalau misalnya ikan aja itu terdampak, pasti rumahnya juga akan terdampak karena terumbu karang juga merupakan tumbuhan ya Bang. Nah, berarti bisa kita tarik nih Bang, kalau fenomena putihnya terumbu karang di Kupang itu juga apakah akibat dari perubahan suhu air yang signifikan ini juga? Ya, itu sebenarnya ada kaitannya juga. Fenomena pemutihan terumbu karang yang terjadi di beberapa daerah, katakanlah seperti yang terjadi di negara Australia, di Great Barrier, itu ada salah seorang peneliti yang dia memang fokus ke penelitian terumbu karang. Bahkan tempat mengatakan begini, dia sudah melakukan penelitian terumbu karang itu sudah hampir 20 tahun. Baru kali ini dia merasakan suhu air laut itu yang begitu panas. Gitu. Nah, padahal kita ketahui bersama bahwa terumbu karang ini kan tempat berkembang biaknya ikan. Nah, kalau misalnya terumbu karang ini mati, nah otomatis kan ikan tidak bisa berkembang sebagaimana mestinya. Otomatis kan ikan berkurang tuh jumlahnya. Nah, kamu harus membayangkan bahwa terumbu karang itu sama seperti kamu misalkan itu. Kalau misalnya kita dalam keadaan suhu yang panas, kita kan bisa stres dan lain sebagainya. Nah, begitu juga terumbu karang, dia juga bisa stres dan mungkin bisa mati. Nah, kan di sisi lain bahwa fungsinya terumbu karang ini kan sangat banyak. Salah satunya yaitu tadi untuk tempat tinggalnya hampir 25% spesies itu tinggal di terumbu karang. Itu. Selain itu, terumbu karang itu juga mempunyai peran penting untuk juga sebagai penyerap karbon. Gitu. Seperti itu ya. Oke, mungkin aku mau tanya lagi ya Bang. Kerusakannya kan sebenarnya udah separah itu gitu Bang. Nah, sebenarnya dari pemerintah sendiri itu
ada nggak sih upaya yang dilakukan gitu? Kan kalau misalnya ikan-ikan ini mati, terumbu karang juga mati, bukan hanya sektor lingkungan atau spesies ikan aja mati, tapi orang-orang yang akhirnya tinggal di pesisir, mereka nggak punya konsumsi yang sehat tuh untuk bertahan hidup gitu. Nah mungkin gimana nih menurut Bang Rido? Nah, kerusakan bumi pada hari ini sebenarnya kan harus jadi warning bagi kita semua, terutama negara. Negara dalam hal ini harusnya berpihak kepada pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan atau penyelamatan lingkungan hidup katakanlah. Namun kan kita lihat faktanya kan berbeda. Negara bahkan katakanlah seolah itu malah melindungi para pebisnis bisnis yang mempunyai bisnis ini yang sifatnya merusak lingkungan. Nah, bisa kita lihat regulasi hukumnya itu ada Permen LH lingkungan hidup itu kalau nggak salah, nomor 8 tahun 2009 itu terkait dengan pengaturan pembuangan limbah dari usaha atau kegiatan pembangkit listrik tenaga termal. Itu di dalam aturan itu, dalam aturan normatifnya itu mengatur bahwa selagi itu belum mencapai batas maksimal 40 derajat Celcius, jadi sah-sah aja gitu kan. Nah, padahal kan kita ketahui bersama bahwa kehidupan yang ada di laut itu hanya mampu bertahan, bahkan ikan yang kita bahas pertama tadi, ikan hanya mampu bertahan di angka 27 derajat Celcius. Ini kan bisa sedangkan PLTU atau boleh membuang limbah air bahangnya itu di suhu panas itu di angka 30 sampai 37 derajat Celcius gitu. Kelonggaran aturan normatif ini yang diatur dalam Permen LH nomor 8 tahun 2009 ini kan sebenarnya kalau menurut kami, dalam sudut pandang kami, ini adalah akal-akal atau kong-kali-kongnya para pebisnis dengan pemangku kebijakan dalam hal ini negara. Nah, orang-orang kaya ini kan kaya dari hasil merusak lingkungan. Jadi memiliki perusahaan-perusahaan yang sifatnya itu berdampak negatif pada lingkungan. Misalnya ada salah seorang pemilik pebisnis ini yang dijuluki sebagai ratunya PLTU, yaitu Dewi Kam. Itu salah satu pebisnis di PLTU itu yang mempunyai aset keuangan itu sampai triliunan. Selain itu juga ada nama-nama lain seperti seperti dari keluarga Thohir, ada Boy Thohir, terus juga ada Sandiaga Uno, terus juga Arini Subianto. Nah, orang-orang ini kan orang-orang pebisnis. Bisnisnya inilah yang merusak lingkungan. Gitu. Oke, ini mah sebenarnya definisi yang kaya makin kaya nggak sih Bang? Karena kan konsep dari PLTU yang kemudian menghasilkan tenaga listrik ini kan pakai take or pay gitu ya. Jadi mau ambil atau bayar gitu. Jadi mau dipakai berapapun ya harus bayar, mau dipakai atau enggak harus bayar kayak gitu. Tetap harus bayar. Iya betul. Nah selain itu nih, terus apa sih sebenarnya yang bisa kita lakuin gitu selaku sipil biasa, dan apa sih yang bisa kita tuntut nih ke pemerintah supaya ini nggak terus memburuk gitu? Ya, seharusnya operasi bisnis yang merusak lingkungan itu harus dihambat sampai pertumbuhannya selambat-lambatnya. Nah, LBH Semarang telah mengirimkan somasi terkait dengan persoalan ini. Kan kita melihat dari aturan normatifnya kan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tadi itu kan sepanjang tidak melampaui batas 40 derajat Celcius, perusahaan-perusahaan yang seperti PLTU di Tanjung Jati B, Jepara itu ya bebas saja membuang limbahnya atau emisinya di sepanjang tidak melewati 40 derajat Celcius gitu. LBH Semarang bersama jejaring itu sudah pernah mengirimkan somasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan persoalan ini sebenarnya. Karena kan kita melihat, kalau kita lihat aturan normatifnya kan sepanjang tidak melampaui batas 40 derajat Celcius, nah perusahaan-perusahaan yang membuang emisi itu bebas saja, seperti PLTU Tanjung Jati B di Jepara itu mereka bebas saja membuang emisinya atau limbahnya ke laut gitu kan. Nah, seharusnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini harusnya memberikan suatu regulasi hukum yang mengatur tentang pengetatan aturan terkait dengan pembuangan limbah atau emisi yang dihasilkan perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan seperti itu. Nah, selain itu juga
diharapkan bahwa suara-suara seperti ini ataupun dukungan-dukungan masyarakat ya harus secara meluas, harus sampai ke, harus bisa mempengaruhi orang sebanyak-banyaknya untuk menyuarakan hal ini, karena kan ini sudah boleh katakan darurat lah. Dan adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan bisnis-bisnis orang kaya yang merusak lingkungan ini. Dan terakhir mungkin menurut saya konsolidasi rakyat itu harus tetap berjalan. Oke. Menarik ya tadi apa yang udah kita obrolin gitu. Sebenarnya pemerintah sendiri loh yang sebenarnya melonggarkan aturan mengenai pembuangan limbah yang kemudian menaikkan suhu secara signifikan. Kalau pemerintah mau, sebenarnya pemerintah bisa memperketat lagi suhu pembuangan air limbah itu gitu. Betul. Dan di sini ketika ada relasi antara para pemegang jabatan dan juga praktek regulasi yang sedemikian rupa gitu, kita mungkin hari ini bisa mempertanyakan kembali gitu. Sebenarnya undang-undang yang dibuat, keputusan-keputusan yang dibuat itu untuk menguntungkan siapa? Untuk menyelamatkan siapa? Kalau pemerintah ini serius untuk menyelamatkan rakyatnya, ya jagalah gitu ya ikan-ikan yang ada di sekitar lautan, yang kemudian bisa memperbaiki gizi di sekitar orang yang hidup di situ. Kalau misalnya ikan-ikan ini mati gitu ya, mungkin isu stunting itu semakin naik, semakin tahunnya kayak gitu ya. Apalagi sekarang kan ya isu stunting itu lagi hype gitu di kalangan kita gitu. Nah, tapi kita jadi ngelihat gitu ya, di regulasi ini pihak mana sih yang kemudian mencoba diselamatkan dan diuntungkan? Justru malah pihak oligarki sendiri ya, para pebisnis sendiri yang kemudian saat ini mencoba diuntungkan oleh pemerintah kayak gitu. Nah, tadi Bang Ridho juga udah nyampein, pokoknya kita harus bersatu, konsolidasi rakyat harus tetap jalan untuk mengembalikan nalar pemerintah kepada yang semestinya. Nah, mungkin cukup itu dulu Bang dari kita, obrolan kita pada podcast kali ini. Kita sambung lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.